segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kata Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang pertama. Sebagai orang Kristen tentunya kita mengaminkan pernyataan dari penulis kitab Pengkhotbah ini, yang dengan hikmat dari Allah melihat bahwa waktu menjadi bagian yang tidak dapat dilepas pisahkan dari kehidupan manusia. Dengan demikian, selaras dengan pernyataan tersebut, maka dapat dikatakan ada waktu manusia melakukan kesalahan. Ada waktu juga manusia dapat menyadari kesalahannya itu. Atas dasar kesalahan yang telah dilakukan, maka keyakinan kepada Tuhan yang transenden dan penuh belas kasih tanpa syarat akan menghentar seseorang untuk datang kepadanya dalam sebuah pengakuan dan permohonan yang direalisasikan melalui doa. Hal inilah yang tercermin dari sosok Daniel sebagaimana diceritakan dalam pembacaan kita tadi, kitab Daniel pasal 9 ayat yang pertama hingga berakhir pada ayatnya yang ke-19. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, penulis mengarahkan pembaca untuk mundur ke tahun pertama pemerintahan Darius dari Media, yaitu ke tahun 538 sebelum Masehi, setahun setelah kejatuhan Babel, ketika harapan orang-orang Yahudi dalam pembuangan untuk pembebasan yang sangat tinggi. Pada masa itu ia mengatakan bahwa wahyu yang diberikan kepada Daniel di Babel datang bukan dalam bentuk mimpi atau penglihatan simbolik, melainkan lebih seperti akibat dari pembacaan atas kitab-kitab. Yang dimaksudkan di sini adalah dari kitab suci dan secara khusus bagian dari nubuat Yeremia yang berbicara tentang ratapan pembuangan selama 70 tahun. Selama masa itu mereka harus tinggal di Babel dan mengusahakan kesejahteraan kota dengan jaminan bahwa apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, Allah akan menggenapi janjinya dan membawa mereka kembali pulang ke tanah air. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, antara nubuatan Yeremia mengenai 70 tahun pengasingan dan penafsiran melalui Gabriel sebagai 70 minggu sepanjang tahun, disiapkan doa yang penuh gairah atas umatnya itu. Dengan sengaja Daniel menyiapkan diri untuk pertemuan ilahi ini. Ia menghadapkan wajahnya kepada Allah dan secara sadar mencari Allah di dalam doa, dengan mengambil postur tubuh yang tepat dan mengatur pikirannya mengarah kepada Allah sebelum ia memulai membingkai kata-kata, dan itu pun Daniel lebih dulu ada dalam berpuasa. Ia mengenakan kain kabung dan mengolesi dirinya dengan abu. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, bagian yang lebih besar dari doa Daniel ini adalah doa pengakuan dosa demi umat Israel yang telah menentang Allah dan menyatukan malapetaka atas tanggungan mereka sendiri. Dosa mereka itu lebih menyedihkan lagi karena berhadapan dengan belas kasih Allah atas mereka di masa lalu, serta kasih setia dan pemeliharaan yang telah dianugerahkannya kepada mereka. Dalam doa Daniel mengatakan kemahakuasaan Allah. Di antaranya, Allah adalah Allah yang penuh janji, yang memperlihatkan kasih dan setia dan tidak berubah kepada mereka yang mengasihinya dan memelihara perintah-perintahnya.
Allah adalah kebenaran. Dan ini adalah cara lain mengatakan bahwa Allah secara alami menunjukkan kemurahan dan kasih setia. Allah adalah kebenaran dalam arti bahwa Allah selalu bertindak selaras dengan karakternya. Allah adalah Allah yang pemurah, yang dimuliakan di tempat yang maha tinggi. Kepada siapa bangsa Israel telah berdosa? Kepada Yahweh yang sudah membawa mereka keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, bangsa Israel mengalami penderitaan sekian lama karena mereka harus menjadi bangsa buangan di Babel yang disebabkan karena dosa-dosa mereka sendiri. Selalu ada konsekuensi dari setiap pelanggaran terhadap kehendak Tuhan di dalam firman-Nya. Mereka hidup menyimpang dari kehendak Allah dan menyembah berhala. Daniel yang termasuk orang-orang terbuang prihatin akan nasib bangsanya. Dia berharap penderitaan itu segera berakhir dan dia tidak ingin bangsanya terus-menerus sengsara, seolah-olah tidak ada masa depan bagi mereka. Itulah sebabnya Daniel berdoa kepada Allah, "Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh, oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu." Situasi yang sama bukan mustahil terjadi dan melanda kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, baik kita sebagai orang tua maupun orang-orang muda. Penderitaan, pergumulan datang silih berganti sehingga iman dan pengharapan kita menjadi luntur. Apakah Tuhan tidak peduli dan meninggalkan kita? Sesungguhnya ada saat hal ini diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya untuk proses pendewasaan iman kita, dan agar kita senantiasa mengoreksi diri kita. Pertama-tama yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagaimana yang dilakukan Daniel, datang kepada Tuhan melalui doa pengakuan atau mengaku setiap salah dan dosa kita, dan permohonan agar Tuhan menunjukkan belas kasih untuk kita dapat mengalaminya dalam hidup yang baru di dalam kasih Tuhan. Setiap tahun di bulan Oktober ada momen penting dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara, yakni perayaan Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober. Melalui momen Hari Sumpah Pemuda ini, khususnya bagi generasi muda, marilah menjadi pemuda dan pemudi yang tangguh dengan meneladani sosok Daniel yang taat dan setia kepada Tuhan serta tekun dalam doa, sehingga dalam perjalanan waktu hidup ke depan saudara-saudara bisa melihat dan merasakan berkat-berkat Tuhan yang terkadang tidak pernah saudara pikirkan, yakni keberhasilan dalam setiap perjuangan hidup yang sementara diperjuangkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, janji-janji Allah itu besar bagi orang yang sungguh-sungguh berdoa, sehingga terkadang hampir menggoncangkan iman kita, yang mengakibatkan kita ragu-ragu karena keherangan. Kedahsyatan dari sebuah dosa sungguh telah membuat banyak hal yang mencengangkan
terjadi dalam kehidupan kita. Doa yang penuh kuasa memberikan dampak yang sangat hebat, yaitu adanya kemantapan dan keyakinan yang sungguh dalam kehidupan kita. Di pagi hari ini, Daniel menjadi inspirasi bagi kita dalam menjalani hidup ini. Ketika kita ada dalam berbagai macam masalah kehidupan, datanglah kepada Tuhan dengan membuka diri, mengaku sungguh-sungguh kepada Tuhan segala perbuatan yang kita lakukan, dan meminta belas kasihan Tuhan. Dengan demikian kita akan menerima anugerah Tuhan itu dalam kehidupan kita. Sama seperti syair lagu dalam Kidung Jemaat nomor 452 mengatakan, naikkan doa tak enggan, Yesus pasti berkenan. Doa itu perintahnya, ia tak menolaknya. Maharaja dialah tak terbatas kuasanya. Minta saja apapun, pasti sanggup Tuhanmu. Amin.